Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Kabar Priangan. Jumpa lagi bersama saya Sulistiana Dewi dalam program Lintas Berita Harian Umum Kabar Priangan yang tentunya menyajikan berita yang akurat dan menarik yang memberitakan informasi di wilayah Priangan Timur. Oke, hari ini saya akan mengulas ini beberapa informasi yang sudah termuat dan tercetak dalam edisi cetak Harian Umum Kabar Priangan edisi Senin 28 Oktober 2024. Oke, kita lanjut ke headline yang pertama. Ini adanya musibah kebakaran yang terjadi di Pesantren Sabilus Salam di Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun untuk kerugian masih diperhitungkan berapa kerugiannya, dan juga untuk penyebab pastinya dari kebakaran ini juga belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Ini kebakaran ini terjadi sekitar pukul 3 dini hari pada tanggal 27 kemarin, hari Minggu. Tentunya ini pada saat para santri sedang terlelap tidur. Nah, akhirnya, tapi alhamdulillah pada pukul 4, sekitar 1 jam setelah dimulai kebakaran tersebut, api dapat dipadamkan. Semoga tidak ada kerusakan berarti ya, Baraya Kabar Priangan. Lalu kita mengulas, ini ada profil dari warga Tasikmalaya asli yang sudah dilantik menjadi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Profesor Dr. Atif Latiful Hayat. Ini Profesor Atif ini yang sejak kecil memang bersekolah dari SD hingga SMA di sini. Ini merupakan dosen di Universitas Padjadjaran, betulnya. Nah, Prof. Atif ini membawa harapan banyak bagi permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya dalam permasalahan kurikulum, lalu pengangkatan guru honorer di situ yang masih menjadi permasalahan. Nih, di sini ada juga opini dari rekan sekelasnya dulu pada saat bersekolah di SMPN 4, yaitu Bapak Rodi MPD, yang menyatakan bahwa memang Pak Atif ini sejak SMP ini sudah aktif berorganisasi sebagai Ketua OSIS di SMPN 4 dan juga SMA N2 Tasikmalaya. Dan tentunya Prof. Atif ini memang berprestasi sejak masa sekolahnya. Nah, sejak masa kuliahnya ini beliau mengambil ilmu hukum di Universitas Padjadjaran dan melanjutkannya dengan hukum internasional di Monash University. Nah, dan juga mendapatkan gelar profesornya, gelar doktornya, di bidang hukum ini pada tahun 2007. Itu sosok inspiratif ya, Baraya Kabar Priangan. Kita lanjut ke berita dari Garut ini, dari sektor pertanian. Ini Dinas Pertanian Kabupaten Garut sedang mengembangkan alpukat mini ini. Alpukat dari jenis Miki ini karena dinilai mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Dan juga ini sangat cocok dibudidayakan di seluruh wilayah Kabupaten Garut. Karena ini tergantung mudah untuk dibudidayakan karena usia 2 tahun saja ini sudah berbuah. Dan satu pohonnya itu bisa menghasilkan hingga 1 kintal alpukat. Nantinya tidak hanya sebagai untuk konsumsi saja, namun alpukat ini memiliki pasar untuk industri kosmetik juga. Sangat menjanjikan ya, Baraya Kabar Priangan. Mudah-mudahan ini dapat mendongkrak ekonomi di wilayah Kabupaten Garut. Kita lanjut lagi di Kabupaten Tasik. Ini ada Pemkab ini yang sedang mengumpulkan data untuk dikirim ke Kementerian Sosial. Untuk apa? Ini untuk mencapai standar UHC atau Universal Health Coverage ini. Jadi berbeda dengan Kota Tasik yang sudah menyandang status UHC ini sejak lama, Kabupaten Tasik ini pada saat ini belum menyandang status UHC ini. Maka dari itu pihak Kabupaten
Tasikmalaya ini segera mendatanya untuk mengirimkannya ke Kementerian Sosial untuk menempuh target 81,6% warga yang mendapatkan jaminan kesehatan ini dari total 1,9 juta penduduk Kabupaten Tasikmalaya. Kita lanjut lagi, ini ada di Ciamis, ini masih terkait pilkada, ini ada terkait debat yang sekarang sudah santer dilaksanakan di wilayah kota kabupaten lain, namun di Ciamis ini agak berbeda karena hanya ada satu calon, jadi bentuknya bukan debat menurut Ketua KPU, tapi lebih ke pemaparan visi misi atau memperdalam visi misi dari paslon yang ada. Lalu berita lainnya ini ada Pemkab Ciamis ini diganjar anugerah Kawistara. Ini adalah penghargaan yang diberikan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Ciamis yang senantiasa melestarikan pengembangan dan pembinaan bahasa ibu. Sebuah anugerah karya wisata ini inisiatif sebetulnya dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Selamat kami ucapkan untuk Kabupaten Ciamis. Kita beralih ke Banjar. Ini ada terkait investasi bodong mungkin ya ini disebutnya. Ada terduga arisan dan investasi bodong ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mako Polres Banjar ini. Total kerugian diestimasi mencapai 600 juta. Tapi memang sudah ada beberapa korban yang dikembalikan uangnya, tapi itu masih dalam kalkulasi berapa jumlah yang sudah dibayarkan dan berapa yang belum. Ini kuasa hukum dari tersangka ini, Kukun Abdul Syaur, mengatakan bahwa korban memang berhak mendapatkan ganti rugi dari tersangka ini. Mudah-mudahan ini bisa mencapai titik temu ya, karena sedang marak sekali sekarang banyak penipuan yang mengatasnamakan arisan dan investasi. Ini dengan iming-iming high return ini banyak orang yang terjebak ke dalam investasi bodong ini. Gitu. Kita lanjut lagi. Ini di Kota Tasikmalaya. Ini dari sektor pertanian juga. Ini petani di Kota Tasikmalaya mulai was-was karena hingga Oktober ini curah hujan masih belum menentu nih. Biasanya bulan Oktober ini sudah memasuki musim hujan, namun sampai saat ini belum intensitas hujan yang hadir belum belum memenuhi untuk menggarap ini lahan pertanian yang ada di Kota Tasikmalaya. Ini sebelumnya memang lahan-lahan ini bukan lahan tada hujan. Karena sebelumnya beberapa tahun ke belakang ini masih diairi oleh irigasi yang berasal dari Cikunten 2 ini masih beroperasi. Namun karena sudah beberapa tahun ini tidak ada air di irigasi itu, jadi petani mengandalkan curah hujan untuk memulai bercocok tanamnya itu. Ini disampaikan juga oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kota Tasikmalaya. Ini sekitar 30% lahan pertaniannya ini masih belum bisa digarap karena belum adanya hujan. Mudah-mudahan ini bisa dapat solusinya untuk kedepannya ya. Nah, begitulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk info lengkapnya secara lebih rinci bisa Baraya Kabar Priangan langsung baca di edisi cetak Harian Umum Kabar Priangan edisi Senin 28 Oktober 2024. Lalu jangan lupa support kami juga di YouTube kami di kabarpriangan.com dan juga ikuti berita menarik lainnya yang sudah kami sediakan di platform media sosial lainnya. Saya Sulistiana Dewi pamit, undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.